Serius? pasti ngikutin yang namanya sumpah profesi gitu ya kan. Bener nggak? Dan di sumpah profesi itu ada beberapa poin. Angkatan tahun berapa, Kak? Angkatan tahun berapa, Kak? Saya mungkin seniornya beliau, soalnya saya 2015. Oh, Sign gitu. out dong. Ini nih yang untuk si Begeng apa lakinya? Yang Begeng Enggak, apalagi? Kayaknya si dia abu-abu. seangkatan kali ya. Si abu-abu. Oh. Kak, find out dong, Kak. Find out, Kak. Nah, saya untuk PPDS-nya kebetulan saya nggak terikat di ID karena saya dapatnya nggak dapat slot di Universitas Indonesia, jadi harus ke Kuala Lumpur kayak gitu. Saya sih nggak berpihak ke Nipnir ataupun si abu-abu ya, cuman pas kemarin kenapa saya ikut campur tuh dia bawa-bawa sumpah profesi loh. Dia nyadar nggak sih gitu. bawa-bawa sumpah profesi, sedangkan berarti dia yang komen di Instagram kau ya? Mungkin saya bilang gini, sedangkan dia sendiri nggak inget loh poin-poin dari sumpah profesinya. Yang paling utama tuh mengutamakan keselamatan jiwa. Dengan dia menjual krim abal-abal, apakah itu nggak mengancam keselamatan jiwa? Oh, jadi sumpah profesi itu poin pertamanya itu ya Bang ya? Poin pertama sumpah profesi itu ya? Mengutamakan keselamatan jiwa. Jadi misi dan visi utamanya itu memperjuangkan nyawa manusia gitu. Sedangkan dia enggak kayaknya gitu. Kak Davi, aku mau tanya dulu sebentar. Jadi ini statusnya dia, title-nya dia diragukan gitu? Ya menurut saya sih sesuai apa yang sudah saya lalui mulai dari semester awal sampai selesai koas sampai isip di Papua 2018 itu kayaknya dia nggak ada gitu, nggak ada seliweran gitu. Kemana dia gitu? Kok tiba-tiba dia jadi dokter kecantikan? Biasanya kan Tapi gini, itu kalau kita tapi kayak gitu kelihatan nggak sih, Kak? Kalau wisuda gitu kan pasti kita tahu sama tahu ya, gitu kan? Kalau di situ gimana, Kak? Iyalah, pasti ada. Cuman ya. Iya kan, sama saya aja kan? Gini loh Kak, kayak kan biasanya kan ada grup apa namanya, grup kita alma mater gitu-gitu Ya, kan. alumni, Itu dia ya bener. alumni dia masuk nggak di situ? Dengar-dengar sih Unjani ya, Universitas Jenderal Ahmad Yani itu di Jogja. Cuman saya sempat nyari sih di Dikti. Dia apa ya? Nggak ada gitu di Unjani itu, tapi ya nggak tahu nama aslinya siapa. Jadi ya udahlah. Cuman gini ya, saya nggak mau bahas jauh-jauh deh. Yang saya tekankan tuh di sini tuh sebagai anak kedokteran, sumpah profesinya dia tuh ditaruh di mana gitu. Dia beneran murni lulus kedokteran gitu. Apa hasil nyelonong cantik kayak gitu? Kalau aku sih ya, aku banyak teman-teman juga yang dokter, dari attitude-nya itu tidak mencerminkan dokter. Nah, Dokter boleh jika dia adalah lulusan dokter jantung, tapi dia jadi dokter kecantikan, Bang. gimana? Jika dia adalah dokter jantung. lulusan dokter jantung, ini umpama ya, dia adalah lulusan dokter jantung, tapi dia jadi dokter kecantikan gitu, dokter kulit. PJP gitu ya. Dia dokter umum, dia bisa dong. Mambel. Dia dokter minimal umum. tuh harus SPKK. Karena kalau udah kita Memang udah agak di payah PJP bercakap itu, mama ini, nggak mau gantian ku tengok macam dibagikan sembako. Gini ya. Satu-satu lah bercakap. Ya udah. Ya udah deketin telinga loh. Oke, terus. Mau denger lanjut, sampai deketin telinga dia. Jadi kalau dia di SPJP itu otomatis dia bagian spesialis jantung dan paru gitu. Nah kalau dia larinya ke ranah kecantikan, ya itu udah fatal gitu. Kecantikan. Enggak, aku tidak menjurus ke Reja Gladys. Aku general. Kau jangan kayak gitu, Bang. Aku general. Kau jangan gitu, Bang. Masih Mambel ini masuk Ini kita masalah. saling menjorokin aja ini kita sebenarnya, Bang. Awas Sama Mambel masuk masalah ini. Tapi apakah boleh? Nggak bisa. Ya nggak boleh, udah beda ranah. Tidak boleh kan? Jadi misalkan dia dokter jantung, terus dia bukanya klinik kecantikan. Saya kan dokter gitu. Nggak bisa. Kalau ada yang bisa diajak kerja sama dia, it's okay, nggak apa-apa gitu. Tapi harus yang paham tentang estetika, yang emang bener ada di ranahnya kayak gitu. Oke, thank you. Tapi feeling saya sih duit sih,
yang bikin dia terjun ke dunia kecantikan bukan karena kecerdasan. Aku nggak ikut intelektual. Abang taruh Abang Kadafi siapa itu? Siapa pilihnya duit namanya disebut dong. Namanya Iya. disebut dong. Al Kadafi kalau Ya. bicara itu yang komplit namanya disebut siapa itu pilihnya duit. Panas. Aku nggak mau ngumpet. Kak Jero menyala. Feeling saya sih dia kuliahnya mungkin bagian gizi ya. bagian distributor gizi. Cuman dia punya kekuatan uang. Tuh. Statementnya siapa ya bilangnya waktu itu? Profesor apa dia bilang nggak mungkin orang bisa secepat kayak gitu kalau misalnya nggak apa namanya nggak menyalahi aturan hukum. Siapa ya? Memang bener sih. Saya yang selama ini alur beritanya itu ini negara Indonesia gini amat gitu ya. Hukum bisa bener dibeli. Profesor Yusuf katanya itu kata Sibi. Tapi emang secara logika juga, kecuali kalau cari pesugihan di Gunung Kawi, nah baru kan punya babi ngepet, nah tuh cepet dah tuh kayaknya. Saya bukannya pendukungnya Amin Iqnir ya, cuman saya yakin sih Iya kak. Mir itu bakal lulu, bakal lolos gitu, nggak bakal seperti yang mereka doakan 20 tahun. Amin, 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 amin. Jangan aja mereka itu si pengikut-pengikutnya abu-abu itu naik. Enggak, sekarang simpelnya kan begini. Tuntutannya oke 20 tahun, ya kan? Tapi kan vonisnya berbeda. Berarti kan mereka yang tidak paham dan tidak mengerti, atau mungkin mereka tidak pernah mengikuti sebuah persidangan. Padahal ada banyak kasus yang ditayangkan di TV selama ini. Iya kan? Kalau bisa ada yang masuk dari timnya si dokter abu-abu itu ke room ini. Mau saya ajak debat, biarpun saya bukan sarjana hukum. Tapi kau dokter ya? Alhamdulillah kak, lagi PPDS di Bali kak, Denpasar, rumah sakit Oh, aku di Denpasar, aku di Sanur. Kau di mana? Dokter apa kak? Dokter apa Tabanan, kak? Apa Tabanan. spesialis? Oh. Saya lagi PPDS kandungan kak, SPOG. Oh Bang, kandungan. periksakan kandunganku. Langsung kau menye-menye. Sepertinya Langsung sepertinya kau rahim menye-menye. kakak ke belakang. Tabanannya Jadi di harus rumah sakit apa? Rumah sakit apa? Kasih ibu kak. Kasih ibu tabanan. Emang ada kasih ibu Ya, tabanan? ada hospital jatuhnya itu, General Hospital, karena dia berbasis internasional. Baru itu. Setahu aku di Kak, tabanan. jangan, ntar dulu, kak, jangan info di mana, takutnya nanti dicari loh. Oh, saya maju paling depan. Berani saya kalau cuma ngelawan si dokter abu-abu itu. Kadafi soalnya aku kan Al Kadafi, soalnya kan aku orang Ya. Bali. Baru rumah sakit itu ya kasih ibu di sana di Tabanan. Iya baru. Oh, oke. Gini loh, saya kenapa ikut gedek ya? Karena nantinya dampaknya ke kita semua ya, sebagai anak kedokteran gitu kan, yang Bener. berbuat konyol satu dokter, nanti orang Kenceng kak ngomongnya kak. ya nanti Jangan jelek karena semuanya, kelakuan gitu kan. satu oknum maka seluruhnya kena. Jangan Ya, sampai betul. kepercayaan masyarakat terhadap ilmu kedokteran yang mana itu adalah ilmu pasti Kedokteran. itu jadi diragukan. 2 juta Jadi maksimal. kritis kepercayaan namanya. Kritis kepercayaan. Nah, jadi apa ya? Yang tadinya orang harusnya 100% percaya dengan penanganan dokter, sekarang gara-gara satu oknum yang nggak bertanggung jawab seperti itu, intinya menyalahgunakan sumpah profesinya, jadinya kena imbas semuanya, kan gitu. Bang, abang udah bisa periksa pasien, biar aku yang duluan. Gini ya, contoh nih ya, dari alma mater saya sebutlah universitasnya, kayak dari Unpad tuh kemarin ya, yang lagi PPDS, yang harusnya di mana dia meng-USG orang, ultrasonografi itu dipegang perutnya, tapi yang dipegang gunung kembarnya. Nah, ketika saya kebagian di ruang USG, pasien nggak mau, nyarinya dokter perempuan, sedangkan di SPOG itu kebanyakan, coba deh kakak-kakak semua kalau ke rumah sakit, Dokterku itu Pak Banyak Taufik. laki-laki. Pak Taufik, Bang. dokter SPOG itu rata-rata laki-laki ya kan? Laki-laki. Laki-laki ya.
Nah, itu dia. Bahkan Pak Muharram tahu nggak, yang Profesor Doktor Pak Muharram. Soalnya Ya, kalau jadi laki-laki sentuhannya enak ketimbang perempuan. nggak gitu, Kak. Kenapa waktu kita mau Oh, si kuliah Koko. spesialis itu banyaknya laki-laki yang jadi kandungan? Karena kalau Apa sih perempuan bahasanya ini? dikhawatirkan Buah dada, sentuhan. Bisa nggak ngomongnya? nanti Jangan iya. Aku dokter Bikin kandungan traveling gini. laki, nggak pernah perempuan. Tugas netizen cari info titel DRG emang bener apa tidak? Ah, bener tuh netizen. Ayo rame-rame cari itu. Dia itu sampai ke akar-akarnya. Tugas netizen Ayo pokoknya. kakak gimana? Taunya gimana dia kak? Kan lebih gampang kakak kalau nyari tahu kan? Iya sih. Cuman Iya kan? Daripada kita. Cuman kalau dia ngakunya lulusan universitas swasta yang ibarat kata yang dengan uang bisa lulus seleksi kedokteran sih, oh, it's okay gitu. Dia itu katanya lulusan Unjani, ada sebagian apa ya, dia ketinggalan kelas katanya gitu. Katanya di DO. Dia ada temennya yang bilang dulu dia emang bener kedokteran di Unjani, Universitas Jenderal Ahmad Yani di Jogja ya. Nah, tapi dia katanya ketinggalan kelas, jadi temennya itu naik ke semester sekian, dia ketinggalan, jadi ya nggak tahu dia lulus apa enggak gitu. Yang jadi pertanyaan itu, kok bisa-bisanya sih dokter bergaya dengan Di bawah glamour? ada yang typing, ya ada teman kampusnya katanya. Ini Ada teman kampusnya yang bicara katanya iya, kalau dia itu di DO. Oh serius? Mana sih? Lah gua mah udah beberapa kali denger sih sebenarnya Gudai, tapi gua males lah ngomongnya Oh, gitu. gitu aja. Di Instagram, Oh, gitu, Kak. ada yang iniin. Niki juga tahu itu. Denger sih, tapi kan nggak pasti. Makanya Pak Dokter pastikan dong yang sejawatnya. Dia bilang gini ya, dia nggak mau nyerang Doktip karena dia menghargai profesi dan sumpah profesi. Betul. Kita emang sejawat itu nggak boleh ya, karena kita harus semua teman sejawat itu harus dianggap seperti saudara kandung, itu di dalam sumpah profesi. Itu tapi itu di sumpah poin kesekian yang paling utama tuh tetap mengutamakan keselamatan jiwa. Apakah dengan dia memalsukan BPOM dengan ditempelin stiker, tempelan stiker BPOM kayak gitu, dia itu amanah dengan sumpah profesinya? Iya nggak sih? Ya iyalah. Nggak usah jauh-jauh deh, dia nganggap Doktip atau kami sebagai anak kedokteran itu saudara kandung dia. Kita nggak butuh diaku sama dia gitu. Cukup dia mengutamakan keselamatan jiwa manusia yang ada di dunia ini gitu. Iyalah, dia sibuk-sibuk dibilang katanya menjatuhkan kredibilitasnya dia. Orang dia tanpa ini juga jatuh kredibilitas begitu. Saya ke Doktip Orang itu udah nggak- jatuh tersendirinya kok. bukan pendukungnya sih, cuman saya lebih pro ke beliau, biarpun entah beliau itu nyari keuntungan semata atau apa, udahlah itu hak dia. Yang penting saya pro ke beliau itu ya karena beliau membantu nakes yang lainnya untuk mengungkap ketidakadilan yang menyalahgunakan sebuah profesi dokter kayak gitu. Miris ya, dengan bergedok dokter kebanyakan menyalahgunakan dengan jualan cuman kayak pon aja yang harga 60.000 bisa dibanderol dengan 600.000 dengan mengatasnamakan dia. Iya benar. Berklaim ya. Lama-lama paracetamol mereka jual itu sebagai obat penenang. Bisa dibanderol yang tadinya harganya 7.500 dijual 750.000 nanti sama mereka. Cuma dikasih apa digantiin stiker ya. Ya. Soal Biasakan kalau ada yang lagi bicara kalian diam. Kalau aku diam baru kalian bicara, begitu. Kalau semua orang bicara nggak ada yang dengar. Ya, biasakan seperti itu. Paham ya? Saya lanjutin. Jadi posisinya ini kalau saya umpamakan ini adalah sel tahanan untuk tunggu persidangan. Ini ada tembok. Ya, ini ada tembok.
Di balik tembok ini adalah tempat merokok seluruh pengunjung persidangan. Di belakang, ya, di dekat kantin, ya. Nah, saya melihat foto tadi yang dikirim ke saya menganalisa, walaupun saya bukan ahli digital forensik atau fotografi, yang pasti dari foto itu yang memfoto adalah dari balik tempat merokok. Jadi itu dari smoking area. Karena sel tempat untuk menunggu itu tidak bisa terlihat keluar. Ya, paham ya? Jadi ini istilahnya, ini saya kasih gambaran. Ini adalah pintu untuk ruangan masuk ke ruangan tunggu. Ini ruang tunggu di sini. Ruang tunggu di sini. Ini lorong, di sini lorong. Ya. Di sini ada tembok, namun ada jeruji. Ya. Nah, itu kelihatannya moto dari sebelah sini. Gitu. Jadi itu yang foto dari sebelah sini. Ya. Jadi bukan dari dalam, itu dari sebelah sini. Karena kalau dari dalam fotonya jelas. Gitu. Artinya ada orang yang dengan sengaja memang dipasang untuk memfoto, mencari-cari kelemahan Nikita Mirzani. Namun kebodohannya adalah dalam ruang tunggu itu tidak masalah pegang HP. Ya, terima telepon pun nggak masalah. Kalau itu apalagi itu dipinjamkan oleh pengacaranya atau oleh aparat kepolisian atau aparat jaksa. Ya, jadi itu letaknya seperti itu. Artinya ada yang melakukan foto dengan menzoom dari jarak jauh dari balik tembok sesudah lorong. Ya. Karena ada lorong. Kalau dia ada di dalam sini, ruang tunggu ini, itu tidak kelihatan ke depan. Karena apa? Karena itu ada lorong begini memanjang. Nah, orang ngeliatnya itu dari sini. Bagaimana mau ngeliat yang ke sini? Karena ini tembok. Nah, untuk itu kelihatan di sini. Satu-satunya cara untuk mengambil foto adalah dari sebelah sini. Artinya orang tersebut berada di smoking area, di ruang tunggu. Dan dia menunggu kesempatan untuk memfoto. Ya. Jadi itu fitnah. Paham? Saya lagi jelasin. Jangan bikin asumsi nanti kalian kena masalah hukum. Ya. Artinya itu ada seseorang diduga disuruh untuk mengambil foto. Dan dari foto yang beredar itu saya meyakini bahwa foto itu diambil pakai HP. Ya. Jadi pakai HP di zoom. Karena hanya bisa dari sebelah sini untuk ngeliat ke dalam ruangan sel tunggu ini. Sedangkan untuk yang menunggu umum seperti asisten dan sebagainya itu hanya bisa dari sebelah sini. Nggak kelihatan. Pokoknya hanya dari sebelah sini. Sedangkan di sini smoking area. Ini lorong. Di sini smoking area. Nah, di sini baru bisa diambil itu foto. Bisa jadi diambilnya dari gedung pengadilan, gedung utama pengadilan, atau ada orang yang mengambil celah dari fiberglass karena setelah jeruji ada fiberglass gitu. Jadi memang itu sengaja diincer. Jadi buat Nikita Mirzani harus hati-hati. Karena apapun dia sedang diincar. Karena sekarang udah masalah pembuktian, proses pembuktian. Otomatis ini adalah menyangkut keputusan vonis yang akan dia terima. Begitu. Jadi untuk supaya menjadi pertimbangan hukum memberatkan dia, dibikinlah kayak gitu. Betul, Lengga. Jadi itu dibikin untuk mencari-cari celah supaya nanti pertimbangannya hukum bahwa misalnya bahwa ini dia melakukan keributan di sel kayak kemarin ada tiba-tiba orang video call, ya kan,
Terus kemudian juga sekarang ada lagi rekayasa, dianya ada apa sih namanya, dihapus. Ya dia ini harus menjelaskan karena Bunda punya rekamannya dan download, karena Bunda udah tag langsung ke Kalapas, Rutan, ya, kemudian ke kepolisian dan kepada aparat-aparat berwenang. Kok bisa ada orang dari dalam tahanan punya masalah, dianya malah menceritakan masalahnya kepada orang istri terduga yang terlibat masalah judol yang bernama Cen Kurniawan, yang disebut oleh tabloid Tempo dan juga Gus Islah Bahrawi di podcast Master Kobuse, ya. Itu nama itu udah jelas disebut. Kenapa kok ngelapornya ke situ? Ini tahanan dalam masalah apa? Dia dipidana karena apa? Itu juga harus dicek mata rantainya apa ke dia. Kok bisa tahu nomornya? Kok ada masalah lapornya ke dia? Kan ada petugas lapas. Gitu. Jadi ini harus betul-betul apa sih namanya menjadi perhatian, ya. Terus kemudian apa sih namanya, tadi ada yang komen-komen mengenai urusan Bareskrim, itu bukan urusan apa buzzer, ya. Saya punya hak untuk merahasiakan apapun kegiatan saya dan kalian tidak perlu tahu. Yang pasti saya kasih clue-nya kepada seluruh follower setia saya, itu yang kita laporkan terkait masalah judol di Bareskrim Mabes Polri, dan itu sudah dalam tahap pemeriksaan saksi akhir. Artinya sesudah ini akan ada gelar perkara. Kalau gelar perkaranya sudah dinyatakan cukup untuk diajukan naik ke penyidikan dan penetapan tersangka, lalu kemudian penahanan, kemudian proses persidangan, begitu. Jadi nggak usah pakai nanya, katanya ini si ini yang dilaporin, FS dilaporkan. Anda ngarang, karena saya tidak pernah bikin statement apapun, ya. Jadi buat youtuber yang saat ini ada sedang merekam, buat youtuber yang merekam, buat youtuber yang merekam, buat youtuber yang merekam, jangan ngarang, ya. Karena saya siap untuk memproses hukum, proses hukum kalau menyebarkan hoax, paham? Sengaja supaya para youtuber yang suka repost jangan bikin judul yang menggiring opini sesat. Dan sekali lagi saya tegaskan mengenai urusannya Sansabela dengan Fitri Salhuteru maupun dengan Reza Gladys tidak ada kaitannya dengan PDI Perjuangan. Jangan pernah kait-kaitkan dengan partai saya, ya. Karena saat ini partai kami sedang sibuk memproses urusan laporan terkait dengan judol di Bareskrim Mabes Polri, dan kemarin persidangannya Hasto Kristianto, dan kemudian akan ada Bimtek, ya. Jadi kalau kader PDI Perjuangan sudah pasti sibuk, jadi jangan kaitkan itu orang ke PDI Perjuangan dalam rangka kegiatannya, karena partai kami sendiri sedang dituntutkan, pasalnya adalah pasal TPU dan juga
informasi transaksi dan elektronik. Sedangkan pada saat hakim menanyakan bahwa sidang tersebut ditanyakan langsung kepada terlapornya, apakah ini menyangkut masalah, thank you Ils, masalah pribadi atau tidak. Itu adalah persoalan pribadi. Kemarin saya bilang kalau punya persoalan pribadi bukan ke polisi atau ke pengadilan, cari konseling, cari psikolog, cari psikiater, cari konseling yang bisa mengatasi masalah pribadi. Ya,